Selamat datang di video pembelajaran oleh Ignatius Jerivan Simarmata. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Sehat? Sehat. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pahlawanku, subtema 1 subtema 1 perjuangan para pahlawan, pembelajaran 3. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita melakukan yang pertama itu menyanyikan lagu nasional, yang kedua berdoa. Sekarang kita akan menyanyi semua berdiri. Sekarang kita akan mulai pembelajaran kita. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak akan jelaskan apa-apa saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama itu kita akan melakukan menonton sebuah video pembelajaran yang akan Bapak tampilkan. Di situ kita akan melakukan pengamatan apa-apa saja yang ada di video tersebut. Yang kedua, kita akan melakukan sebuah praktek, ya kan? Sebuah praktek membuat sebuah cakram warna. Nah, nanti kita akan praktekkan. Materi kita pada pagi hari ini ada 2 mata pelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua IPA. Di bahasa Indonesia kita akan mengamati seperti Bapak bilang tadi. Di IPA kita akan mempraktikkan sebuah cakram warna yang berupa macam-macam cahaya matahari. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Berjumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi hari ini Guru akan menyampaikan materi pelajaran SD kelas 4, tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran ketiga.
Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, kebanggaan kita terhadap pahlawan bisa diwujudkan dengan meneladani sikap-sikap kepahlawanan. Salah satu sikap kepahlawanan adalah menolong orang lain. Tahukah kamu bagaimana cara menolong orang lain? Edo sedang bermain sepak bola di lapangan. Tiba-tiba Edo terjatuh. Akibatnya kaki Edo remat. Edo berteriak kesakitan. Lani yang mengetahui kejadian itu segera menghampiri Edo dan langsung menolongnya. Lani mengobati luka memar pada kaki Edo. Anak-anak, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Apa yang terjadi pada Edo? Edo terjatuh saat bermain sepak bola di lapangan. Kemudian, apa yang dilakukan Lani terhadap Edo? Yang dilakukan Lani terhadap Edo adalah Lani menolong mengobati kaki Edo. Selanjutnya, apakah sikap Lani sudah mencerminkan sikap kepahlawanan? Coba kalian jelaskan jawabanmu ya. Ya, sudah. Lani sudah mencerminkan sikap kepahlawanan karena salah satu sikap kepahlawanan adalah menolong orang lain yang sedang mengalami musibah atau kesusahan. Anak-anak, seorang pahlawan mempunyai kewajiban untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan. Lani menerapkan sikap kepahlawanan, yaitu menolong orang lain yang sangat membutuhkan bantuan. Lani mengobati Edo yang sedang luka memar. Nah, anak-anak, bagaimanakah ciri-ciri dari luka memar? Ciri yang pertama yaitu terjadi perubahan warna kulit menjadi kebiru-biruan maupun memerah. Ciri yang kedua, terdapat pembengkakan atau benjolan di permukaan kulit. Kemudian ciri yang ketiga, terasa nyeri ketika disentuh. Itulah ciri-ciri dari luka memar. Nah, berikut ini adalah tahapan mengobati luka memar ya anak-anak. Yang pertama, kompres bagian yang memar dengan menggunakan kain bersih yang dicelupkan dalam air dingin. Kemudian jika terjadi pendarahan, kompres bagian yang luka, kompres dengan air hangat dulu selama 15-20 menit. Tujuannya supaya pembuluh darah melebar dan darah lancar sehingga proses penyembuhan lebih cepat. Selanjutnya langkah ketiga, setiap 3 jam sekali, ulangi pengopresan dengan menggunakan kain bersih yang dicelupkan ke air dingin dan air hangat secara bergantian. Anak-anak, Raja Balaputradewa merupakan raja dari Kerajaan Sriwijaya. Balaputradewa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat pemerintahan Raja Balaputradewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan juga kebudayaan. Balaputradewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan itu bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Anak-anak, dari semua perjuangan yang telah dilakukannya, setujukah kamu apabila Raja Balaputradewa dikatakan sebagai pahlawan? Coba kalian jelaskan jawabannya ya. Raja Balaputradewa dapat dikatakan sebagai pahlawan karena Raja Balaputradewa sudah melakukan banyak hal, diantaranya adalah membawa Sriwijaya menuju puncak kejayaan. Yang kedua, membangun armada laut yang kuat. Dan yang ketiga, tegas dalam memimpin, sehingga Raja Balaputradewa dapat dikatakan sebagai pahlawan. Pantang menyerah merupakan sikap yang perlu diteladani dari seorang pahlawan. Kamu juga dapat menerapkan sikap tersebut dalam pembelajaran ya, misalnya ketika melakukan percobaan. Kamu sudah pernah melakukan percobaan tentang cahaya. Masih ingatkah kamu tentang sifat-sifat cahaya? Nah, berikut ini adalah sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat ditampilkan. Dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Itulah sifat-sifat cahaya ya anak-anak. Anak-anak, mata kita berfungsi seperti teropong cangkir. Cahaya menembus lubang kecil bernama pupil dan berhenti pada layar yang disebut retina. Proses ini membuat gambar terbalik. Sorot mata menghubungkan retina dengan otak yang membalikan gambar ke bentuk sebenarnya. Nah, berikut ini kita akan membuat cakram warna ya anak-anak. Langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang pertama adalah
Buatlah lingkaran pada karton putih dengan jari-jari 10 cm. Kemudian bagilah lingkaran tersebut dengan 7 bagian yang sama besar. Selanjutnya, warnailah masing-masing bagian sesuai dengan warna spektrum cahaya secara berturut-turut dengan menggunakan pensil warna. Selanjutnya, yang keempat, buatlah 2 lubang yang jaraknya 1 cm sebelah kanan dari titik pusat dan 1 cm sebelah kiri dari titik pusat. Lalu, guntinglah lingkaran tersebut ya. Selanjutnya, masukkan benang kasur melewati 2 lubang tersebut. Lalu, coba putarkan cakram warna tersebut dengan cara menarik deretan tali itu. Selanjutnya, anak-anak, kalian amati warna cakram ketika sedang berputar. Apa yang terjadi, anak-anak? Anak-anak, gabungan dari beberapa warna bisa menyusun warna putih, seperti pada cahaya matahari yang kita lihat berwarna putih. Sebenarnya tersusun atas banyak cahaya berwarna. Itulah yang disebut spektrum cahaya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini ya, anak-anak. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Coba buka bukunya halaman 22. Tadi dalam video tersebut di situ ada juga tentang cerita si Edo sedang bermain sepak bola di lapangan, ya kan? Ya kan? Jadi sekarang coba satu orang bisa membacakan ceritanya berapa mas? Cerita yang di halaman 22. Edo, ceritanya coba siapa yang membacakan? Edo sedang bermain sepak bola di lapangan. Tiba-tiba Edo Kuat suara Kak. Edo sedang bermain sepak bola di lapangan. Tiba-tiba Edo terjatuh akibat kaki Edo memar. Edo berteriak kesakitan. Lani yang mengetahui kejadian itu segera menghampiri Edo dan langsung menolongnya. Lani mengobati luka memar pada kaki Edo. Iya. Edo sedang bermain bola, tiba-tiba dia terjatuh, ya kan? Lalu datang Lani menolongnya dan mengobati luka memar, ya kan? Nah, di situ ada 3 pertanyaan, ya kan? Di situ ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu apa yang terjadi pada Edo? Yang kedua, apa yang dilakukan Lani terhadap Edo? Yang ketiga, apakah sikap Lani sudah mencerminkan sikap kepahlawanan? Jelaskan jawaban. Yang pertama ini, apa yang terjadi pada Edo? Coba. Edo terjatuh saat bermain sepak bola di lapangan. Iya. Yang terjadi pada Edo adalah dia terjatuh pada saat dia bermain bola, ya kan? Nah. Yang kedua, apa yang dilakukan Lani terhadap Edo? Lani menolak mengobati kaki Edo. Iya. Ketika si Edo jatuh, si Lani datang lalu menolong si Edo dan mengobatinya. Yang ketiga, apakah sikap Lani sudah mencerminkan sikap kepahlawanan? Coba jelaskan jawab. Sudah, karena salah satu sikap kepahlawanan adalah menolong orang yang sedang mengalami musibah atau kesulitan. Iya. Sikap yang dilakukan Lani sudah merupakan sikap kepahlawanan. Kenapa? Karena dia sudah melakukan pertolongan, ya kan? Pertolongan kepada kawannya yang sedang jatuh, yang sedang kesakitan. Nah, itulah sikap kepahlawanan yang dilakukan Lani kepada Edo. Seorang pahlawan mempunyai kewajiban untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan. Lani menerapkan sikap kepahlawanan, yaitu menolong orang lain sangat membutuhkan bantuan. Nah, itulah sikap kepahlawanan yang dilakukan si Lani, ya kan? Nah. Sekarang coba buka halaman 24. Sekarang dengan teman melakukan praktek pengobatan luka memar dengan mengikuti tahapan berikut. Nah,
Situ ada tahapan-tahapan mengobati luka memar. Yang pertama, kompres bagian yang memar dengan menggunakan kain bersih yang dicelupkan dalam air dingin. Yang kedua, jika terjadi pendarahan, kompres bagian luka yang kompres dengan air hangat lalu tunggu selama 15-20 menit. Yang ketiga, setiap 3 jam sekali ulangi kompresan dengan menggunakan kain bersih. Di sini adalah tahapan-tahapan mengobati luka memar. Bapak mau tanya, gimana ciri-ciri apa itu luka memar? Coba. Bagaimana ciri-ciri luka memar? 1. Terjadinya perubahan warna kulit menjadi kebiruan maupun memerah. 2. Terdapat pembukaan atau benjolan di permukaan kulit. 3. Terasa nyeri ketika disentuh. Iya. Memar itu akan merubah warna dari warna kulit coklat jadi berwarna biru, ya kan? Dan ada juga yang berwarna merah. Nah, siapa di sini pernah kena cedera seperti itu? Coba. Iya, turun tangannya. Nah, luka memar itu gimana rasanya? Sakit kan? Iya. Apalagi kalau pas kita mengobati tidak sentuh, perih, ya kan? Perih. Nah, itulah yang disebut dengan luka memar. Dibilang tadi luka memar itu berupa benjolan. Iya. Benjolan yang sangat besar dan berubah jadi warna biru, ya kan? Contohnya tadi seperti si Edo yang sedang bermain bola dan terjatuh, ya kan? Luka di kakinya. Itu adalah berupa luka memar yang dirasakan oleh si Edo. Nah, sekarang coba lihat halaman 25. Tadi kan kita sudah menonton sebuah cerita tentang Raja Balaputra Dewa. Coba, siapa yang ingat atau yang menulis cerita tadi? Coba, siapa yang membacakannya ulang? Ya, coba bacakan Kak. Balaputra Dewa, Raja Kerajaan Sriwijaya. Balaputra Dewa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat pemerintahan Raja Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Balaputra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan itu bertujuan supaya jalur perairan di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, dan keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Iya. Tadi kita sudah mendengar cerita tentang Raja Balaputra Dewa. Nah, dalam kerajaan Balaputra Dewa, dia melakukan kejayaan di bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan, ya kan? Nah, Balaputra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat, ya kan? Tindakan yang dilakukan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Nah, jadi Balaputra Dewa dia berjuang untuk mengamankan kerajaan Sriwijaya, ya kan? Nah, Bapak mau tanya, kan kita tadi sudah dengar ceritanya dari video dan dibacakan ulang lagi oleh kawan kita, ya kan? Sekarang pertanyaannya, siapa yang tahu? Bisa angkat tangan dan menjawab ya. Apa yang dilakukan Raja Balaputra Dewa? Coba. Membawa Sriwijaya menuju puncak kejayaan. 2. Membangun armada laut yang kuat. 3. Tegas dalam memimpin. Iya. Yang dilakukan oleh Balaputra Dewa yang pertama itu tadi membawa kejayaan, ya kan? Yang kedua membangun armada laut. Yang ketiga memimpin keras, ya kan? Kerajaan Sriwijaya. Itulah merupakan arti dari kepahlawanan, pantang menyerah dan melakukan sikap yang perlu diteladani dari seorang pahlawan, ya kan? Itulah yang patut kita contoh
di pembelajaran kita kali ini. Oke. Sekarang kita akan lanjut. Kita waktu itu sudah pernah melakukan sebuah percobaan tentang sifat-sifat cahaya, ya kan? Nah, pertanyaannya, masih ingatnya kalian apa itu sifat-sifat cahaya? Coba, siapa yang ingat? Ya. Sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya merambat lurus adalah cahaya yang bergerak atau mengembali dalam garis lurus saat melewati suatu medium yang seragam, seperti udara, air, atau kaca. Iya, itu adalah sifat cahaya yang pertama dan artinya. Yang kedua, sifat cahaya apa itu? Dan apa isinya? Cahaya menembus benda bening. Cahaya menembus benda bening adalah cahaya yang dapat lewat atau melewati benda-benda yang transparan tanpa terhalang sepenuhnya. Iya. Itu cahaya yang menembus benda bening. Itu sifat cahaya yang kedua. Yang ketiga, ada kan yang namanya cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang dapat dipantulkan yang bagaimana? Coba, siapa yang tahu? Cahaya dapat dipantulkan adalah cahaya yang dapat mengenai suatu permukaan bisa memantul kembali ke arah tertentu. Proses ini disebut pemantulan cahaya. Oke. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, sifat cahaya apa itu? Ya. Sifat cahaya dapat dibiaskan adalah lambat cahaya bisa berubah ketika melewati batas dua medium yang berbeda kelapangannya, seperti dari udara ke air atau dari air ke kaca. Peristiwa ini disebut pembiasan cahaya. Iya. Yang kita sebutkan tadi itu adalah berupa sifat-sifat cahaya. Yang pertama tadi, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Jadi, kita sudah mengetahui. Jadi, kita sudah mengetahui apa-apa saja itu sifat-sifat cahaya. Dan kita sudah mempraktekkannya waktu itu, ya kan? Kita sudah mempraktekkan gimana itu cahaya merambat lurus, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan. Ya. Sekarang, Bapak akan tugaskan kalian seperti yang di halaman 26, yaitu membuat cakram warna, ya kan? Cakram warna. Cakram warna itu akan kita praktekkan apa-apa saja bahannya. Yang pertama itu bahannya tadi karton. Ada kan karton kan? Sudah bawa kan? Yang Bapak tugaskan. Nah, yang kedua kita pakai origami aja, tidak usah pakai pensil warna. Ada kan? Nah, yang ketiga tali atau benang, ya kan? Nah, lalu gunting. Semua bawa kan? Oke. Kita akan praktekkannya sekarang. Ayo. Itu tugas kita sekarang, membuat sebuah cakram warna. Semua harus bekerja, saling tolong-menolong.
aja lihat warna. Amati hasil variasi manakah yang menghasilkan warna putih paling jelas. Nah, kan semua sudah mempunyai cakram warnanya. Coba praktekkan, buktikan variasi manakah yang menghasilkan warna putih paling jelas. Oke, semua sudah mempraktekkan dan sudah tahu variasi manakah yang menghasilkan warna putih? Sudah? Oke, Bapak akan tunjuk satu-satu dari kelompok 1. Dan sudah mempraktekkan cakram warna dia. Jadi, variasi manakah yang menghasilkan warna putih? Warna apa? Warna pink. Oke. Di kelompok 2, variasi warna apa yang menghasilkan warna putih? Warna kuning. Ya. Di sini? Hah? Warna kuning. Oke. Oke. Hasil variasi yang kalian praktekkan ada tadi di kelompok 1. Variasinya yang jelas warna pink, di sini warna kuning, di sini kuning. Oke. Itulah hasil pengamatan kita mengenai cakram warna tersebut. Pengamatan kita pada cakram warna hasilnya adalah yang paling jelas dari variasi tersebut. Yang paling jelas menghasilkan cahaya warna putih yaitu warna kuning. Ya, warna kuning. Oke. Selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya, yang pertama kita sudah mengetahui apa itu pengertian dari kepahlawanan, dan yang kedua kita sudah mengenai tentang sifat-sifat cahaya dan variasi cakram warna. Ya, selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita melakukan berdoa. Satu orang buat doa. Oke, pembelajaran kita sudah berakhir. Sekian dan terima kasih.